Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir mengalami kecelakaan mobil pada Jumat 26 April 2024. Mobil yang ditumpanginya terbalik di kota Ramla, dekat area yang menjadi lokasi dugaan serangan penikaman. Dikutip dari The Times of Israel, dari video di tempat kejadian, mobil Ben-Gvir terlihat menerobos lampu merah. Kendaraan dinas berwarna hitam milik Ben-Gvir bahkan sampai terbalik seusai menabrak mobil lain. Sementara mobil putih yang turut menjadi korban dalam insiden itu mengalami kerusakan di bagian depan. Polisi mengatakan terdapat 2 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut. 5 orang lantas dibawa ke rumah sakit seusai mengalami luka ringan. Kantor Ben-Gvir menyatakan sang menteri dalam kondisi baik dan sadar. Ia dibawa ke pusat medis Shamir terdekat untuk perawatan lebih lanjut dan diobservasi. Dalam pernyataan lain dikatakan bahwa putri Ben-Gvir, seorang pengawal dan sopirnya, juga termasuk korban yang terluka. Media Ibrani melaporkan Ben-Gvir dan putrinya tak mengenakan sabuk pengaman. Meski begitu, polisi tengah menyelidiki lebih lanjut terkait penyebab kecelakaan yang dialami Menteri Keamanan Nasional Israel itu. Namun seiring dengan hal itu, kantor Ben-Gvir menyatakan bahwa mobil sang menteri menerobos lampu merah lantaran alasan operasional karena ia merupakan menteri yang terancam di kota campuran Arab dan Yahudi. Sebuah video detik-detik kecelakaan yang dialami Menteri Keamanan Nasional Israel Ben-Gvir beredar di media sosial. Seperti diketahui, Ben-Gvir mengalami kecelakaan pada Jumat 26 April 2024 seusai menerobos lampu merah. Diketahui insiden tersebut terjadi di kota Ramla. Dikutip dari The Times of Israel, rekaman yang beredar itu diambil dari kamera dashboard sebuah mobil yang berada di dekat lokasi kecelakaan. Video itu merekam detik-detik mobil dinas berwarna hitam yang ditumpangi Ben-Gvir sempat melaju lambat. Namun mobil tersebut tiba-tiba menerobos lampu merah dan kendaraannya pun adu banteng dengan mobil yang melintas berlawanan arah. Tabrakan antara kedua mobil itu pun membuat kendaraan Ben-Gvir terguling. Mobil dinas itu juga terlihat menabrak rambu lalu lintas. Beberapa saat kemudian, sebuah kendaraan keamanan yang menyertai Ben-Gvir itu langsung berhenti. Staf Ben-Gvir pun langsung turun dari mobil dan bergegas menghampiri kendaraan sang menteri. Lebih lanjut dikabarkan ada 5 orang yang menjadi korban dalam insiden itu, termasuk Ben-Gvir dan putrinya. Mereka pun dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami luka ringan. שמו אותו בהשגחה, הוא לא, בסדר. רגע, אני ראיתי אותו, בקניון. Houthi Yaman menyatakan bahwa pihaknya melakukan serangan terhadap sebuah kapal di Laut Merah. Serangan tersebut dilakukan pada Sabtu 27 April 2024. Houthi menyatakan rudal-rudal mereka menghantam tanker minyak Andromeda Star. Dikutip dari Arab News, Komando Pusat Amerika Serikat mengonfirmasi bahwa Houthi meluncurkan 3 rudal balistik anti kapal ke Laut Merah. Penyerangan itu menyebabkan kerusakan kecil pada kapal minyak milik Inggris tersebut. Kemudian sebuah rudal juga mendarat di sekitar kapal kedua, yakni MV Maisa. Namun kapal tersebut tak mengalami kerusakan. Juru bicara Houthi Yahya Sari mengatakan kapal berbendera Panama Andromeda Star adalah kapal milik Inggris. Tetapi data pengiriman menunjukkan bahwa kapal itu baru saja dijual. Kapal tanker ini terlibat dalam perdagangan yang terkait dengan Rusia. Disebutkan kapal tersebut dalam perjalanan dari Primorsk, Rusia menuju Vadinar, India. Serangan terhadap Andromeda Star itu terjadi setelah jeda singkat dalam kampanye Houthi yang menargetkan kapal-kapal terafiliasi Israel, Amerika Serikat, dan juga Inggris. Militan Hamas menyatakan bahwa pihaknya ingin lembaga internasional mengirim tim khusus kedokteran forensik ke jalur Gaza. Hal itu guna mengidentifikasi jenazah yang terkubur secara massal. Seperti diketahui, baru-baru ini sebanyak 392 jenazah
ditemukan di Kompleks Medis Al-Nasir Khan Yunis. Mayat-mayat tersebut ditemukan oleh pertahanan sipil di Gaza dan penduduk setempat. Bahkan 58% dari ratusan jenazah itu ditemukan telah membusuk. Separuh dari ratusan jenazah itu dikabarkan belum berhasil diidentifikasi. Dikutip dari Pars Today, Hamas juga mengatakan bahwa Gerakan Perlawanan Islam Palestina juga menekankan pembentukan Komite Internasional Independen untuk menyelidiki kejahatan. Hamas lantas memperingatkan agar dunia tak menutup mata terhadap segala bentuk kejahatan Israel. Cina dikabarkan akan menjadi tuan rumah perundingan Persatuan Palestina antara Hamas dan saingannya Fatah. Hal ini disampaikan oleh seorang diplomat yang berbasis di Beijing. Dikutip dari Tribun News, delegasi Fatah Azzam Al-Ahmed telah berangkat ke Cina. Seorang pejabat Hamas juga mengungkapkan tim faksi untuk perundingan. Ia adalah pejabat senior Hamas Moussa Abu Marzouk. Moussa diketahui terbang ke Cina pada Jumat 26 April 2024 malam. Ini menjadi kunjungan pertama delegasi Hamas ke Cina sejak dimulainya perang di jalur Gaza. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Wang Wenbin, mengatakan negaranya mendukung penguatan Otoritas Nasional Palestina. Cina juga mendukung semua faksi Palestina dalam mencapai rekonsiliasi dan meningkatkan solidaritas melalui dialog dan konsultasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.